Habib pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asdianawati Kudus Pisau. Saya mengajar di SMPN 3 Terusanunyai. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena satu permintaan ya, maka di sini akan membahas tentang AKM atau mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diadakan oleh pemerintah, dan kita para guru bisa gabung atau bisa mengikutinya dengan cara masuk melalui SIM PKB kita masing-masing. Nah, kenapa sih diadakan program guru belajar seperti ini? Ya, ini program guru belajar ini dirancang untuk membantu kita para guru, terus kepala sekolah, pengawas baik itu SD, SMP maupun yang sederajat itu dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Itu program daripada guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Lalu berikutnya di sini kita bertanya, apa tujuan daripada program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Nah, tujuannya itu adalah satu, yaitu memahami konsep asesmen nasional. Jadi biar kita paham apa sih itu asesmen nasional. Kenapa? Karena semenjak dijadikan wacana bahwa ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan AKM, itu di luar itu masih banyak salah pemahaman apa sih itu AKM. Jadi menganggap bahwa AKM itu untuk penentuan kelulusan dan sebagainya. Maka diadakanlah bimbingan seperti ini, program bimbingan ini. Tuh yang satu ya, kita memahami konsep daripada asesmen. Lalu kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Gimana sih cara-cara pelaksanaan? Terus di situ juga akan dibahas apa sih perbedaan antara ujian nasional dengan AKM dan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu tujuan yang ketiga adalah menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Jadi di situ nanti akan diberikan contoh-contoh soal daripada asesmen literasinya seperti apa dan sebagainya. Dan berikutnya adalah menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi pada AKM ini akan ada dua bentuk, yaitu ada yang literasi dan numerasi. Nah, di situ nanti kita akan diberikan contoh-contohnya seperti apa. Lalu tujuan yang berikutnya yaitu membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi pada pelatihan itu kita diajarkan sih gimana cara membacanya dan sebagainya. Tujuan berikutnya adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu tujuan yang diadakannya program ini. Lalu berikutnya setelah tujuan, lalu kita bertanya siapa saja yang bisa mengikuti program ini. Nah, untuk program ini itu bisa diikuti oleh semua guru, baik guru SD, SMP maupun SMA maupun SMK. Bisa juga diikuti kepala sekolah, pokoknya semua yang terkait dalam pendidikan itu bisa mengikuti. Syaratnya yaitu peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat itu juga bisa mengikuti. Syaratnya yaitu kita memiliki akun SIM PKB. Jadi ketika kita memiliki akun SIM PKB, maka otomatis kita bisa mengikuti. Nah, begitu kita sudah bisa mengikuti ya caranya nanti kita mendaftar. Itu adalah yang bisa mengikuti. Lalu jadwal pelaksanaan apa saja sih yang ada ke dalam program itu, ada kegiatan apa saja. Yang pertama adalah yaitu tahap BIMTEK. BIMTEK ini adalah pelatihannya. Jadi di situ apa itu AKM, programnya seperti apa, ada soal-soalnya seperti apa dan sebagainya, itu ada pada bagian BIMTEK. Lalu tahap kedua adalah pengimbasan. Nah, tahap 2 ini akan dilaksanakan setelah kita selesai BIMTEK. BIMTEK sudah 100%, baru kita bisa mengikuti pengimbasan. Pengimbasan ini adalah mengajak rekan guru yang lainnya agar bergabung
dan belajar bersama mengikuti program yang ada ini. Bentuknya seperti apa? Ya, seperti yang sedang saya lakukan ini, yaitu membuat video yang nantinya harus saya share pada link yang disediakan. Kenapa harus takut? Tidak usah harus takut ketika harus merekam. Enjoy saja kita jalani. Kalau saya cuma bilang begini, selama ini suka selfie, ya udahlah sekarang buat saja videonya, anggap saja pengganti selfie dengan mengadakan buat video rekaman. Selain mempunyai video, kita juga nanti akan berbagi dengan teman yang lain, lalu dibagikan kemana? Ke YouTube. Jadi kita harus punya akun YouTube ya. Saya yakin kalau sudah seperti ini, insya Allah semua guru juga sudah punya akun YouTube ya. Di share di sana, nggak usah malu. Kenapa? Anggap saja kita sedang melakukan ibadah, berbagi ilmu pada rekan guru yang lain. Nanti kalau ada efek lainnya ya anggap saja sebagai ya imbas yang baik dari yang kita lakukan. Nah, lalu jadwal pelaksanaan daripada AKM ini ada 3 tahapan ya. Pertama, pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan dari tanggal 22 Desember tahun 2020 yang lalu sampai tanggal 23 Februari 2021. Makanya yuk teman-teman, selagi waktu masih ada, ayo mendaftar. Oke, lalu yang kedua adalah BIMTEK. BIMTEK ini terbagi menjadi 11 angkatan ya. Tiap angkatan itu berlangsung selama kurang lebih 4 dan 5 hari. Kalau tidak salah 4 sampai 5 hari. Nah, untuk saat ini sudah memasuki sekarang tanggal 19 ya, kalau nggak salah. Kalau berarti sekarang sudah angkatan keempat. Angkatan keempat, berarti masih ada sekitar 7 angkatan lagi. Nah, baru yang tahapan terakhir adalah pengimbasan. Nah, pengimbasan ini yang seperti sedang saya lakukan. Oke, baik, tadi kita sudah membahas tentang apa itu AKM, lalu tujuan AKM itu apa, siapa saja peserta yang bisa bergabung, dan jadwal dalam AKM. Yang berikutnya di sini saya akan berbagi bagaimana sih cara kita bergabung dan mendaftar dalam program Guru Belajar. Oke, dalam program Guru Belajar yaitu pertama yaitu Bapak Ibu kita yang penting ingat ya SIM PKB kita dengan passwordnya. Nah, seperti ini ya, saya tinggal memasukkan SIM PKB saya di sini lalu dengan password. Oke, lalu kita klik. Oke, kita klik ininya, kita tinggal menunggu dia masuk ke dalam program Guru Belajar. Ini agak lambat ya. Jadi mari sama-samalah kita tambah pengetahuan kita tentang AKM ini dengan cara mengikuti program yang diadakan pemerintah. Oke, sedikit lambat sebentar ya Bapak Ibu. Oke, masih tidak mau. Masuk. Ya, mulai. Nah, setelah kita masuk pada Guru Belajar, munculnya seperti ini, yaitu nama kita. Lalu ini juga ada kita munculnya di beranda daripada SIM PKB yang diadakan guru oleh pemerintah. Nah, di situ pemerintah sudah pada SIM PKB kita itu sudah ada beberapa pelatihan yang diadakan, yaitu pertama awal yang kapan itu ada seri pandemi COVID-19. Nah, untuk yang seri pandemi ini sudah selesai, kalau tidak salah sudah tertutup. Lalu berikutnya ada lagi pendidikan keterampilan hidup. Ini pelaksananya berbarengan dengan AKM. Tapi untuk pendidikan keterampilan hidup ini kuotanya sudah penuh, jadi kita sudah tidak bisa mendaftar lagi. Yang masih bisa Bapak Ibu untuk ikuti ini adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ini kemarin pendaftarannya pada tanggal 22 Desember kemarin dan akan berlangsung sampai 23 Februari. Ya, 23 Februari dan sekarang sudah memasuki tahap keempat. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengikuti. Dan enaknya kita mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah ini yaitu kita tidak di PHP-in tentang sertifikatnya Bapak Ibu. Sertifikatnya ada
nanti kalau semua program yang sudah kita ikuti, termasuk nanti pengimbasan, itu nanti secara otomatis masuk pada SIM PKB kita untuk link untuk download mendownload sertifikat. Lalu selain itu apalagi di sini pada program yang diadakan pemerintah ini kita bisa belajar kapan saja luangnya waktu kita. Apakah kita luangnya pada pagi hari, siang atau malam? Yaitu kita menyesuaikan saja. Jadi tinggal masuk, ya sudah kita lanjutkan kegiatan. Nah, pada di sini saya akan klik asesmen kompetensi minimum yang selengkapnya. Tapi penampilan saya akan beda dengan Bapak Ibu yang belum mendaftar ya. Kalau pada saya munculnya seperti ini. Ada yaitu bergabung ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar pada guru belajar, silakan bergabung pada grupnya. Kenapa? Di situ banyak sekali informasi ya, banyak informasi, bahkan ketika kita menemui kesulitan kita bisa bertanya pada teman sesama rekan di sana. Lalu di sini saya sudah tersedia link kegiatan untuk sertifikat kegiatan untuk unduh itu sudah ada, tapi saya belum bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena masih ada satu jadwal lagi yaitu pengimbasan yang ini yang sedang saya lakukan. Nah, di sini saya sudah tampak pada layar Bapak Ibu. Di sini saya sudah mengikuti BIMTEK sudah 100%. Nah, seperti itu. Jadi kalau pada penampilan Bapak Ibu di situ nanti ada kata muncul mendaftar. Silakan klik kata mendaftar. Setelah kata mendaftar di situ nanti disediakan jadwal. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar mau ngikut yang tahapan berapa. Apakah tahapan ke-5, 6, 7 atau sampai ke tahapan 11. Itu silakan tinggal pilih, sesuaikan dengan waktu luang Bapak Ibu, sesuaikan dengan waktu selanya. Itu saja yang bisa saya bagi. Kembali saya cuma mengingatkan, ayo sama-sama kita kembali belajar ya, belajar mengikuti program AKM ini, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, juga semakin ya ketika bergabung dengan grup juga menambah persaudaraan kita. Itu saja yang bisa saya share pada Bapak Ibu, saya bagi dengan Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Lalu saya akhiri dengan salam guru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.